Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an sani wal daradi. Al-Fadayati Rabbal Alamin. Ya Wailal Judi wal Karami. Ya Rasulullah, Assalamun alaikum. Ya Rafi'an sani wal daradi. Al-Fadayati Rabbal Alamin. Ya Wailal Judi wal Karami. Nahnu jiranun minal haramin. Haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin misakalu. Wa min rabbihim aminu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an sani wal daradi. Al-Fadayati Rabbal Alamin. Ya Wailal Judi wal Karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa bil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita sekaligus sebagai Ketua RT 02 Bapak Muhammad Farikin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pula sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Rafiq Shadiqun Matahan Rafiqul Hayati. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya dan rezekinya. Yang kami hormati pula para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Di antaranya ialah Bapak Haidir, Bapak Muhammad Fariki dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi mulia Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula para orang kita, wabil khusus Bapak Haji Suritno, Bapak Dasuki dan juga para ustaz Bapak Sumarno dan juga Bapak Mukhtar Hidayat dan juga para hadirin jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar
di musola kita Asy-Syariah insyaallah kurang lebih 20 atau 15 hari lagi akan mengadakan peringatan maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan peringatan maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan para donatur kita Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan sehingga bisa membantu demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang pada Haji Wibakan. Alhamdulillah hadir. Dan juga sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka annama anfaqa jabal min dhahabin fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan dirhamnya demi terlaksananya maulidku, kata Nabi, faka annama anfaqa jahalan min dhahabin, jabalan min dhahabin, sebagaimana ia menginfakkan gunung emas untuk berjuang di jalan Allah. Luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga kita nanti bisa membantu demi terlaksananya peringatan maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita sama-sama tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita membaca umul Quran suratul Fatihah wabil khusus. Mudah-mudahan kita yang hadir dan juga yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna, amin. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita, sahabat, tetangga, depan belakang, kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Wabil khusus kita doakan Bapak Hedi dan Bapak Zainal Sukmana yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Masih juz 16, suratnya masih surat Maryam, halaman di sini halaman 200
Ibrahim itu mengajak atau mencegah kepada ayahandanya supaya jangan menyembah berhala, ya. Ayahandanya menjawab, qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Ia berkata, apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Ada tanda tanya. La illam tantahi la arjumannaka. Apabila kamu tidak berhenti memperolok-olok Tuhanku atau mengajak aku ke Tuhan yang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala, la arjumannaka, maka akan aku rajam engkau. Rajam itu ada yang mengartikan ditahan, ya, atau disiksa, atau di yang lain-lain. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama atau alias selama-lamanya. Itulah kadang-kadang kita mengajak kepada kebaikan, tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan kita, yang mana banyak atau penuh halangan dan rintangannya, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita tatkala kita mengajak dan berdakwah kepada yang lain. Berdakwah itu nggak usah nunggu jadi ustaz, nggak usah nunggu jadi kiai. Kita ngajak kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada sanak famili kita, itu termasuk berdakwah, mengajak, ya. Nggak usah ntar saya dakwahnya kalau udah jadi ustaz dah, ntar kalau udah jadi kiai deh baru kita berdakwah. Jangan, ya, kita nggak usah nunggu jadi ustaz baru jadi kiai, kita berdakwah. Minimal berdakwah kepada diri kita masing-masing, ya. Sebab mengajak orang lain itu sulit, akan tetapi lebih sulit mengajak diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau orang dikasih tahu pahala yang mencari duduk di majlis taklim ini, orang-orang akan berebut, karena pahala duduk di majlis taklim luar biasa. Ditambah lagi yang memberikan konsumsi luar biasa, Pak Wiono. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, ya. Dan juga kita semuanya, enggak pandang bulu, semuanya insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasanya kita duduk di majlis taklim ini, dosa-dosa kita rontok luar biasa. Masya Allah. Kita sebagai manusia tentunya semuanya punya dosa. Ada yang nggak punya dosa? Nggak ada kayaknya. Alhamdulillah Pak Dede, udah sembuh Pak Dede? Iya, jadi kita duduk di taklim ini keberkahan. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah doanya dikabul nih Bapak-bapak, ya. Begitu doa langsung sembuh. Iya. Alhamdulillah, ya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab setelah diusir oleh ayahandanya, suruh pergi ke tempat yang jauh dan selama-lamanya. Nabi Allah Ibrahim mendoakan, qala salamun alaika, mudah-mudahan keselamatan buat ayahandaku, ya. Jadi didoain, ya.
mohonkan ampunanmu kepada Tuhanku. Ya, jadi tetap kita doain ya. Ayahandanya didoain oleh baginda Nabi Allah Ibrahim supaya dosa-dosanya diampuni. Innahu kana bi hafiyah. Sesungguhnya sesungguhnya huknya dianya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik kepadaku, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah sangat baik, maha pengasih, maha penyayang ya. Pada hari ini kita dikasih oleh Allah ya, dikasih kesehatan, dikasih kebugaran, dikasih rezeki. Itulah sifatnya Ar-Rahman untuk di alam dunia. Nanti pahala kita diperlihatkan di akhirat ialah Ar-Rahim. Tandanya Allah sayang kepada kita, yang khususnya yang mau beribadah, yang mau taat kepada perintah-perintahnya ya. Makanya kalau di dulu mah kita duduk di pengajian ya, ngajinya ngaji mengaji kita Bismillah kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih baik untuk di dunia, Ar-Rahim yang maha penyayang buat yang di akhirat. Dalam arti Ar-Rahman itu maha pengasih, siapapun akan dikasih, baik yang ibadah maupun yang tidak ibadah. Tapi Ar-Rahim khususnya nanti untuk di akhirat, yang di alam dunia tatkala melakukan perbuatan baik insya Allah akan disayang ya. Belum tentu kita ngasih tapi sayang, akan tetapi besok di alam akhirat kita ini akan dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Wa'tazirukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Maka ketika baginda Nabi Allah Ibrahim sudah menjauh dari mereka, dari ayahandanya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan menjauh dari orang-orang yang menyembah selain Allah, wa ad'u rabbi, dan tetap berdoa kepada Tuhan ya Allah. Wa ma tad'una min dunillah, dan orang-orang yang menyembah dari selain Allah, wa ad'u rabbi, selalu berdoa kepada Tuhannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa alla akun bi du'ai rabbi syaqiyya, dan punya harapan mudah-mudahan tidak akan kecewa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rabbi Syaqiyya. Jadi terus kita berdoa terus karena doa kita insya Allah semuanya akan diijabah. Akan tetapi ada yang kontan, ada yang ditunda, ada yang nanti dikabulnya di alam akhirat ya. Ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itu ibarat pedangnya orang-orang yang beriman. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan barang siapa, dan dalam Al-Qur'an diterangkan, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditempatkan di dalam neraka jahanam dengan hina
kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, ud'uni istajib lakum, berdoalah, mohonlah kepadaku, istajib lakum, akan aku ijabah doa kalian. Wa tazirukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka ketika sudah menjauh dari orang-orang yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, siapa ialah Nabi Allah Ibrahim, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan aku karuniakan yang namanya Ishaq dan Yaqub, ialah Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan kedua-duanya aku jadikan nabi. Makanya menurut riwayat baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan karunia seorang putra, usianya sudah sepuh, ya, sudah berpuluh-puluh tahun dalam mengarungi rumah tangganya, akan tetapi belum juga dikaruniai putra, sehingga dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh, ya. Makanya pada saat itu ialah diberikan karunia putra ya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang mana dilahirkan dari rahimnya Siti Hajar, ya. Siti Hajar menurut riwayat manusia biasa yang pas-pasan, akan tetapi Ishak dan Yakub ialah keluar dari rahimnya Siti Sarah, ya. Jadi baginda Nabi Ibrahim itu punya istri 2, ya, menurut riwayatnya. Pak Sugeng berapa istrinya? Jadi Nabi Ismail alaihissalam yang mana dijadikan inspirasi untuk kita mengorbankan apa yang sangat-sangat kita cintai. Insyaallah yang akan ketemu besok, yang akan menemani kita besok, baik masih di alam barzah maupun di akhirat nanti, ialah amal perbuatan kita, ya. Harta kita, rumah kita yang banyak tidak akan dibawa kecuali sebagian yang kita infakkan menuju jalan Allah. Oleh karenanya ada kesempatan semampu kita, berikan ke Pak Eko, berikan ke Pak Zinal dan panitia yang lainnya untuk melaksanakan atau demi terlaksananya peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW, ya. Nanti pulang dari sini niat dari hati kita masing-masing, insya Allah nanti kalau saya sudah gajian akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dicatat, dicatat. Ya, itulah yang tadi saya bacakan hadisnya.
apabila kita menginfakkan dirhamnya untuk terlaksananya Maulid Nabi, sebagaimana kita menginfakkan Jabalun min Dahabin, ya gunung emas, untuk berjuang di jalan Allah, insya Allah. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wa wahabna lahum, dan aku berikan atau karuniakan kepada mereka min rahmatina, dari sebagian rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahum lisanan, dan aku jadikan mereka lisannya, ucapannya sidqin aliyya, selalu mengucapkan yang baik, baik. Para nabi, ya, nabi mah insyaallah selalu akan mengucapnya selalu baik. Makanya kita sebagai manusia berusaha untuk bisa mengeluarkan dari lisan kita yang baik-baik. Syukur-syukur ada waktu tatkala kita sedang aktivitas, dalam hati kita bertasbih, bersolawat, beristighfar, insya Allah akan dicatat oleh malaikat yang namanya malaikat Raqib yang ada di pundak kanan kita. Kenapa sih ilok di pundak kita ada malaikatnya? Lah malaikat antu buat selalunya ilok keburu buset ya. Kita terima dengan keimanan, malaikat Raqib ada di mana-mana. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, kita duduk di sini juga sedang sibuk dicatat oleh malaikat Raqib tentang kebaikannya. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Musa, dan ceritakanlah Muhammad dalam kitab Al-Qur'anul Karim tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Nabi Musa kana mukhlisan, orang yang terpilih, wa kana rasulan nabiyya, dan Musa itu adalah rasul dan nabi. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim ada kandungan-kandungannya, di antaranya yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang waktu, yang keempat tentang doa, yang selanjutnya tentang risalah, dan yang selanjutnya tentang surga dan neraka. Lengkap yang ada dalam Al-Quran ini, yang menerangkan tentang sejarah, tentang surga dan tentang neraka. Makanya minimal kita tahu artinya, walaupun sedikit demi sedikit. Lah kalau kita kagak tahu artinya, bagaimana tahu kandungannya, ya? Makanya kalau kita sudah mengerti tentang makna atau artinya, insya Allah kita akan memahami kandungannya. Makanya yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Lalu yang kedua ialah menerangkan tentang orang kafir, yang ketiga tentang orang munafik. Lengkap di sini Al-Qur'anul Karim. Nanti kita jabarkan dalam kitab-kitab yang lain tentang ibadah, tentang tauhid, ya. Dalamnya hal
ibadah dijelaskan dalam kitab fikih ya. Ada Sabinatun Najah, ada Duratun Nasihin, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Qorib. Itu nanti yang menjabarkan tentang sempurnanya ibadah ya. Dalam Al-Quran hanya ibarat kayak bahan, dikasih bahannya doang, yang mana dimana ada ayat yang menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dalam arti basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah sebagian rambut sampai kena kulit kepalanya, dan kedua kakimu ilal ka'bain sampai mata kaki. Nah, terus nanti dijabarkannya dalam ilmu fikih ya. Ada rukun Islam, rukun iman, di sana dijabarkan tentang wudu, tentang sholat. Makanya dalam Al-Quran ini lengkap semuanya. Yang pertama keimanan, yang kedua ibadah. Mahdho khairu mahdho ya. Dalam Al-Quran lengkap. Untuk minta apa saja dalam Al-Quranul Karim, banyak khasiat-khasiat surat-surat yang tersebut. Di antaranya kalau pengen kaya baca surat Waqiah, kalau pengen banyak duit ya. Kalau pengen diampuni dosanya, pengen hutang-hutangnya segera lunas, baca surat Yasin ya. Kalau nanti di makamnya pengen diterangi dalam alam kuburnya, kita baca surat Tabarok ya. Baca surat Waqiah, apa duitnya kagak banyak-banyak, baca surat Tanah. Insya Allah ya. Banyak duitnya tuh, cepet tuh ya. Cepet. Satu ayat lagi cukup gak waktunya nih? Cukup ya. Ya. Wadhkur fil kitabi Musa wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarabnahu nasiya. Wa nadainahu min janibit tur, dan Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dipanggilnya? Ialah di Jabal Tur sebelah kanan ya, Sinai, wa Turi Sinin ya. Jadi di sana Nabi yang langsung berbicara dengan Allah ialah baginda Nabi Musa alaihis salam. Luar biasa. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh menghadap, adanya posisinya di sebelah kanan Jabal Tur ya. Betul, Jabal Tur apa nih? Tur Sinin ya. Jadi Jabal Tur Sinin ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam untuk apa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qarrabnahu najiyya, diajak berdialog, bercakap-cakap. Makanya baginda Rasulullah dan Nabi Musa alaihissalam yang bisa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala baginda Nabi Muhammad Isra dan dimi'rajkan, dikawal oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mampu sampai ke langit yang
ketujuh. Bahkan selanjutnya ke Sidratul Muntaha mustawan baginda Rasul sendirian. Kenapa si Jibril? Kan dari Mekah sampai sini kan kita berdua. Kenapa sampai sini kamu nggak mau ikut saya? Saya nggak mampu ya Rasul ya. Apabila kita dilanjutkan sampai ke Rob Sidratul Muntaha atau mustawan yang paling tinggi, akan terbakar jasad kita. Ini kata Nabi, kata malaikat Jibril. Makanya luar biasa baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti di alam akhirat baginda Rasulullah Muhammad sebagai penolong kita umatnya. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Besok tatkala kita dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan kesulitan, umat-umat yang lain yang terdahulu lari kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, tolonglah aku dalam keadaan kesulitan. Nabi Adam nyerah, angkat tangan, saya kagak bisa dah. Saya sendiri juga kagak mampu, karena kita pada saat itu pernah punya dosa. Dosanya cuma makan buah huli doang ya. Itu luar biasa. Dan kalau kita sekarang ini makan buah apa baik ya. Kadang-kadang aspal juga diuntal ya. Kabel telepon juga ditelen ya. Kalau bahasa orang dulu mau wal kedua nggak sebantal nggak sekintal diuntal ya. Yang penting dianggapnya nggak naudzubillah summa naudzubillah. Bapak hadirin jamaah sekalian, sekali lagi mohon maaf ya karena waktu jualan yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Ila liqa Allah.